Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita yang sangat besar bagi kita semua bahwa di tengah masa pandemi COVID-19, kita dapat diberi kesempatan untuk beribadah bersama secara online. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandi Hadi Wijaya dengan menggunakan liturgi bahasa Indonesia dan kidung pujian dari Kidung Jemaat. Majelis mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat dan tamu. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan kidung pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 1, bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, warga jemaat Gereja Kristen Jawetan Pasamuan Situbondo, serta seluruh pemirsa yang saat ini bersama-sama bergabung dalam ibadah Minggu tanggal 24 Mei 2020. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam ibadah ini dengan panggilan Tuhan yang demikian. Saat teduh bagi setiap kita semua. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan yang memeliharanya dengan setia, Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah, maka hanya kepadamu Tuhan kami datang berbakti.
terimalah salam. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku yang berbahagia, di minggu pagi hari ini kita sudah memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Mari kita bersama-sama mendasari perjumpaan kita dengan kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-13 yang demikian. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Melalui pembacaan firman Tuhan 1 Petrus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-13 ini, Bapak Ibu Saudaraku, ada tema yang telah dipersiapkan oleh Dewan Pembinaan Teologi Majelis Agung supaya kita hayati bersama-sama di dalam 1 pekan ini, yaitu bersabar dalam penderitaan dan bersaksi. Mari tema ibadah ini kita respon dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 baitnya yang pertama, Yesus kawan yang sejati. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu pagi hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan, Sang Pemilik hidup dan berkat. Kita hari ini bersama-sama masuk di dalam penyerahan diri. Mari di kesempatan yang indah ini kita kembali diajak untuk mengoreksi setiap diri kita dan melihat apa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan maupun sesama. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita mengakuinya di hadapan Tuhan di dalam setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Engkau adalah Tuhan yang kami sembah di dalam pribadi Sang Kristus Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami, baik rahmat, hikmat, berkat yang Tuhan limpahkan dalam setiap waktu hidupan kami, pribadi lepas pribadi. Teristimewa di minggu pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh membangun persekutuan, peribadahan. Semuanya kami yakini ada campur tangan Tuhan. Bila di dalam keterbatasan kami saat ini, kami mencoba untuk mengoreksi diri pribadi kami masing-masing. Kami mencoba melihat segala hal, segala perbuatan, angan-angan dan tutur kata kami yang selama ini kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami teringat banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai, bahkan tidak condong dengan apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan kepada kami.
Seringkali kami berusaha untuk memenuhi hasrat keinginan, nafsu kedagingan kami. Berusaha meninggalkan Tuhan dan mengejar hal-hal yang menjadi impian secara manusiawi. Tuhan, hari ini kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu, berlutut memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan, supaya kami saat ini layak membangun persekutuan kami dengan Tuhan tanpa ada tembok pemisah, yaitu dosa. Kami mohon ampun dan kami mohon maaf ya Tuhan. Basuhlah kami kembali sehingga kami suci dan kudus di hadapan-Mu. Harapan kami ke depan, biarlah Roh Kudus-Mu menata dan merawat kami, menopang kami, menolong kami untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu. Berkenanlah Tuhan atas permohonan dan seruan penyesalan yang kami ungkapkan kepadamu. Hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus seluruh doa harapan ini kami serahkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah pada saatnya kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Bacaan pada minggu pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami dan senantiasa menyertai kami hari lepas hari. Sungguh Engkaulah Allah yang senantiasa memelihara kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini, dari tempat kami masing-masing Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu yang terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan 11. Kiranya firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan dan juga akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sandi Adiwijaya, biarlah dapat kami pahami, biarlah dapat kami terima dalam hati dan pikiran kami, terlebih lagi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bacaan pada minggu pagi hari ini kita ambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11 yang demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh
Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah bagi setiap orang yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat Tuhan, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Sehat? Puji Tuhan. Kita saat ini Bapak Ibu dan Saudaraku memasuki Minggu tanggal 24 Mei 2020. Hampir 1 bulan kita lewati di bulan Mei ini. Dan kita patut bersyukur karena di hari ini juga saudara kita umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga ini juga membawa berkah kepada kehidupan seluruh dunia dan juga kita bersama. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia pribadi dengan pribadi yang lain tentu saja berbeda. Meskipun kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, artinya dari jati diri tentu sama, semua diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Namun di dalam setiap peristiwa kehidupan satu dengan yang lain tidak akan ada yang sama. Meskipun juga pergumulan dapat digambarkan atau dapat dilukiskan dengan hal-hal yang mungkin mirip, tetapi kadar kekuatan, kadar berat ringannya pergumulan atau persoalan di dalam hidup kita masing-masing tentu berbeda. Maka ada yang mengatakan salib yang dipikul oleh setiap orang, setiap pribadi tidaklah sama besarnya. Tentu saja Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali kepada nats bacaan kita, yaitu 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat 6-11, tentu ini ingin mengajak kita menghayati bahwa kehidupan yang kita lakukan senantiasa mendekat kepada Tuhan. Kita tahu dalam bacaan ini bahwa tantangan orang beriman adalah gangguan dan godaan yang dilakukan oleh si jahat, atau dalam bahasa ini, bahasa dalam 1 Petrus 5 ayat 6-11 adalah iblis. Nah, godaan-godaan iblislah yang membuat kita umat yang percaya kepada Tuhan ini, api iman yang kita miliki semakin hari semakin lemah atau semakin hari semakin pudar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, renungan kita pada saat ini adalah bagaimana kita memenangkan hidup. Tentu saja dalam bacaan yang kita baca dan dengarkan tadi, bahwa ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama, yaitu kita jangan meremehkan kuasa Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu dan Saudara satu dengan yang lain saya katakan berbeda. Ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas. Ada yang jenius, ada yang rata-rata.
Ada juga yang kaya, ada juga yang sedang, atau juga miskin, dan lain sebagainya. Ada yang tinggi, ada yang tingginya rata-rata, ada yang pendek, dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita jangan menitik beratkan pada apa yang kita miliki atau apa yang kita punya saat ini. Itu tidak ada artinya. Dan itu tidak ada gunanya kalaupun kita hanya mengandalkan apa yang kita punya atau kita miliki. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, panjenengan dan saya senantiasa jangan sampai meremehkan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan melebihi kuasa apapun. Dia mampu melakukan segala hal yang secara manusiawi mustahil, Tuhan bisa melakukannya. Ibu, bapak, dan saudaraku, kita tidak mampu menjalani rangkaian kehidupan ini dengan kekuatan kita, dengan apa yang kita miliki. Tentu kita harus condongkan hati kita kepada Tuhan, kita condongkan iman kita kepada Tuhan, dan biarlah kekuatan Tuhan senantiasa menopang dan menolong kita. Jangan mencoba atau berusaha untuk mengungkuli atau untuk lebih daripada kuasa Tuhan. Saya mau menyampaikan sebuah ilustrasi. Panjenengan atau beberapa dari saudara-saudaraku pernah kan menanam sebuah pohon atau tumbuh-tumbuhan di lingkungan panjenengan? Pernah ya? Nah, pernah. Saya yakin panjenengan entah itu pohon yang tahunan atau cuman sekedar tanaman hias atau tanaman untuk menghasilkan bumbu atau yang lainnya, mungkin lombok, tomat. Kalau panjenengan menanam dari biji, apakah panjenengan bisa memunculkan kecambah itu? Meskipun toh panjenengan yang nyirami, panjenengan yang merawat, panjenengan yang membersihkan tanah di samping dari pohon atau tumbuhan yang panjenengan tanam. Tetapi kita manusia, saya yakin tidak pernah bisa menumbuhkan yang namanya pohon, yang namanya tanaman itu. Kita hanya bisa merawat, kita hanya bisa menyirami, kita hanya bisa membersihkan dan lain sebagainya, menjaganya. Tetapi untuk menumbuhkan semuanya itu adalah kuasa Tuhan. Ingat, dalam hidup ini ada yang harus kita lakukan dan ada yang tidak harus kita lakukan karena bukan ranah kehidupan kita. Mari monggo Bapak, Ibu, dan Saudara, panjenengan diingat-ingat bahwa ada yang harus kita lakukan dan ada yang memang harus Tuhan lakukan. Kita tidak bisa mencampur aduk itu semua. Tapi panjenengan tahu, bahwa panjenengan menyadari bahwa tidak mungkin kita hanya melangkah sendiri di dunia ini. Pasti membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Dan campur tangan Tuhan itu bisa melalui karya-karya yang ada di sekitar panjenengan. Jangan remehkan kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dengan bertekun dan dengan serius di dalam menghadapi kehidupan kita. Oke, saya menyaksikan Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini negeri dunia sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Sampai ibadah pun harus dilaksanakan di rumah masing-masing atau di tempat tinggal panjenengan. Ini adalah tantangan baru bagi gereja, bagi setiap umat yang percaya. Tentu saja tantangan ini tantangan yang bukan main-main, tantangan yang sangat serius, yang harus kita betul-betul pahamkan dalam hidup ini. Monggo,
Mungkin banyak di luaran sana saudara-saudara kita yang tidak peduli dengan bentuk dampak dari COVID-19 yang saat ini. Cuek saja, oke, kita pergi saja ke pasar, kita pergi saja ke mall, kita pergi saja ke warung, kita nongkrong saja ke kafe dan ke tempat-tempat keramaian. Toh kalau bahasanya yang saya dengar, namanya hidup mati ya mati, hidup ya hidup. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin di satu sisi falsafah itu ya betul, kita menghadapi hidup ini dengan luas. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kita juga harus perhatikan bahwa kita harus serius menghadapi tantangan kehidupan ini. Bukan kita lakukan dengan leha-leha, bukan dengan kita santai-santai saja, tidak, tetapi dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sehingga tantangan kehidupan kita yang kita lakukan, yang kita genapi, yang kita jalankan dapat menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali yang saat ini entah melalui WA, entah melalui Facebook atau IG mengirimkan pesan kepada saya, entah itu cuma sekedar curhat atau pemberitahuan bahwa kondisi mereka di COVID-19 ini sangat memprihatinkan, terkhususnya untuk teman-teman yang bekerja, yang tidak bisa mendapatkan penghasilan seperti dulu-dulunya karena kondisi saat ini, sehingga pendapatannya semakin hari semakin menurun. Saya sempat menyampaikan, memang kondisi saat ini harus kita hadapi dengan serius. Maksudnya Bapak Ibu dan Saudara, mari kita buka cara-cara yang baru. Mari kita ubah pola pikir kita. Bukan artinya kita menunggu, tetapi menjemput bola. Kita gunakan ide-ide kreatif kita. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Nggak usah berkumpul, nggak usah datang ke mall untuk beli baju. Mungkin kita bisa menggunakan media sosial atau belanja online. Memang ada kelemahan, ada kelebihannya Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi mari kita juga serius menghadapi tantangan kehidupan ini. Panjenengan juga sama, bisa berkreativitas, berkreasi untuk kehidupan ini. Bisa melalui kreasi-kreasi, mungkin yang bisa membuat kue, yang bisa membuat makanan. Toh kita pada saat-saat ini di masa-masa hari raya juga membutuhkan stok bahan makanan yang banyak. Bisa mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang pinter masak, masakan itu bisa disampaikan atau bisa dipromosikan melalui media sosial atau melalui IG dan lain sebagainya. Itu bisa merubah pola atau menambah income dalam keluarga panjenengan masing-masing. Sembari Bapak Ibu dan Saudara kita menjaga dan menangani tantangan saat ini. Bahkan gereja pun saat ini di dalam melakukan kesaksiannya, memang hari ini kita masuki rangkaian bulan kesaksian dan pelayanan. Gereja tidak bisa langsung begitu saja ujuk-ujuk atau tiba-tiba mengunjungi satu warga, satu keluarga, satu dengan yang lain secara bebas seperti yang dilakukan di tahun-tahun yang lalu. Tetapi gereja mulai berpikir, mulai mencari ide-ide, tetap bagaimana kita menyentuh warga, bagaimana kita hadir di tengah kehidupan warga yang saat ini, tetapi tidak melakukan perkunjungan. Bagaimana caranya? Banyak ternyata Bapak Ibu Saudara. Kita menggunakan telepon, bertanya kabar satu dengan yang lain. Kita bisa menggunakan grup di dalam WA kita. Kita bisa menggunakan video call. Kita bisa menggunakan media pertemuan, entah itu aplikasi-aplikasi pertemuan yang ada. Kita bisa gunakan itu.
Meskipun kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi batin kita, tetapi kebersamaan kita, kepedulian kita dengan saudara-saudara kita tetap terbangun dengan baik. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menangkan hidup ini. Tidak hanya menang dalam iman saja, tetapi kita menang juga di dalam kehidupan jasmani kita. Hari ini kita berlomba-lomba untuk memenangkan kehidupan kita. Baik secara iman kepada Tuhan Yesus, kita percaya sungguh-sungguh kepadanya, kita bangun iman kita dengan baik, dan juga diri jasmani kita juga berperang dengan virus COVID-19 yang hari ini banyak sekali yang terpapar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan sampai, ya saya juga prihatin dengan keberadaan status-status atau ungkapan-ungkapan yang beredar bahwa kemarin dinyatakan Indonesia berjuang, sekarang terus dinyatakan tetap di rumah saja, sekarang berubah menjadi Indonesia terserah. Artinya banyak orang yang sudah, sudah tidak bisa lagi, sudah terserah, berarti sudah melepas tangan. Kami Gereja Kristen Jawetan Jemaat Situbondo menghimbau kepada setiap pribadi lepas pribadi, ayo kita berjuang, kita menangkan hidup ini, baik secara iman maupun secara jasmani. Kita mau Indonesia ini kembali pulih, bahkan dunia ini juga menjadi pulih. Kalau pulih kan enak, panjenengan bisa datang ke gereja, saya bisa berjumpa, kita berdua, kita bersama-sama bisa saling berjabat tangan. Kalau sekarang sulit sekali, ingin berjabat tangan, ingin melakukan pelukan, sangat sulit sekali. Harus ada distancing, jaga jarak. Wah, tidak enak sekali Bapak, Ibu, dan Saudara. Ayo bersama-sama warga Jemaat Situbondo, mulai dari panjenengan dan saya, dan juga para pemirsa yang menyaksikan ini, saya menghimbau panjenengan, ayo berjuang bareng-bareng. Kalau cuman gereja saja yang berjuang, tidak mampu. Panjenengan juga harus berjuang. Kami yang di sini juga berjuang. Bersama-sama kita menangkan hidup kita. Selamat menata diri, selamat berproses. Tuhan selalu mengawal, menuntun, membersamai hidup Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tuhan memberkati. Nuwun. Tibalah waktunya kita bersama-sama akan memperbarui pengakuan iman kita, dan untuk itu jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman rasuli dengan mengikrarkan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami silakan jemaat untuk duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat ini kita akan ungkapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua hal yang boleh kami nikmati di pagi hari ini. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, kami boleh bersama-sama membangun peribadahan kami, bersukacita bersama-sama di dalam kesempatan yang indah di minggu pagi hari ini. Kami tahu bahwa sampai saat ini kami harus membangun persekutuan di rumah kami masing-masing atau berada di tempat kediaman kami. Namun Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, tangan Tuhan selalu berkarya memberkati kami semua. Teristimewa dalam ibadah pagi hari ini, kami boleh menikmati sapaan dan sentuhan Tuhan melalui rangkaian peribadahan, baik puji-pujian, perenungan, dan juga doa-doa yang kami naikkan. Tuhan sungguh menguatkan kami, mengajarkan kami supaya hidup kami senantiasa meletakkan diri kami kepada Tuhan, tidak lagi meremehkan apa yang menjadi kekuatan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami umat manusia. Ajarlah kami untuk tetap bertahan, tetap setia, mengandalkan Tuhan di dalam setiap waktu kehidupan kami. Sebab kami tahu ya Bapa, penderitaan, ujian hidup, tantangan kehidupan ini akan terus menerus silih berganti datang menghantam, menghampiri kehidupan kami. Ajar kami supaya kami tidak lengah, tidak terlena oleh godaan-godaan atau iming-iming dari dunia yang menghampiri kami. Kami mohon rahmat dan Roh Kudus Tuhan menata dan merawat setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Izinkan saat ini ya Tuhan kami membawa syafaat, kami membawa setiap harapan demi harapan, terkhususnya keberadaan bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi, peristiwa demi peristiwa yang dialami negeri kami, bangsa Indonesia ini. Kami mohon ya Bapa, campur tangan Tuhan senantiasa bekerja dan berkarya di bangsa dan negeri kami, sehingga negeri kami ini Tuhan boleh menjadi tempat, boleh menjadi rumah kediaman kami yang aman, damai, dan penuh sejahtera. Engkau tahu Tuhan keberadaan para pemimpin bangsa kami. Biarlah roh hikmat bijaksana-Mu senantiasa tercurah melingkupi, menata dan merawat, memampukan para pemimpin negeri kami ini di dalam mereka mengambil tugas, menjalankan kegiatan dan programnya, serta di dalam mengambil keputusan senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhkan roh pemecah, jauhkan dari mereka sifat-sifat yang jahat yang ingin menghancurkan negeri kami ini. Biarlah takut akan Tuhan senantiasa tercurah dan melingkupi saudara-saudara kami semua. Kami juga menyerahkan keberadaan rakyat, masyarakat yang ada di wilayah Indonesia, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka semua. Mampukan kami sebagai masyarakat, bagi rakyat Indonesia untuk bersatu
menolong dan bekerja sama, mendorong pertumbuhan dan perkembangan bangsa dan negeri kami ini semakin maju dan semakin baik. Terkhususnya di dalam menangani dampak penyebaran virus COVID-19. Kami mohon Tuhan, mampukan kami, baik para pemimpin dan seluruh elemen masyarakat, bekerja sama menangani dampak dari pandemi COVID-19. Sehingga negeri kami, bangsa Indonesia ini segera berlalu, dapat pulih kembali dari dampak virus COVID-19. Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat-Mu, gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan tempatkan dan Tuhan dirikan. Mampukan gereja menyuarakan suara Tuhan, menjadi tangan kanan Tuhan di dalam berkarya di dunia ini. Melalui setiap pelayanannya, melalui setiap tugas panggilannya, kegiatannya. Sehingga Tuhan melalui gereja-gereja-Mu ini, kemuliaan Tuhan semakin dimasyurkan. Terkhususnya untuk Gereja Kristen Jayawetan, baik tingkat majelis agung, majelis daerah, kami mohon Tuhan berkati, mampukan Gereja Kristen Jayawetan di dalam terus berkarya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Mampukan GKJW bertumbuh, berbuah lebat, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan para pemimpin gerejawi kami, berkati mereka, sertai mereka, tolong mereka di dalam mereka menjalankan tugas pelayanannya. Kiranya apa yang mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan majelis jemaat-Mu Pasamuan Situbondo. Kami serahkan pelayanan-pelayanan yang dilakukan, baik ibadah-ibadah minggu, ibadah keluarga, sentuhan warga, melalui perenungan setiap pagi yang akan diselenggarakan selama bulan Kespel. Kami mohon ya Bapa, Kau berkati, Kau kuatkan dan Kau mampukan para pelayan-pelayan jemaat-Mu ini dalam terus memberikan yang terbaik di dalam pelayanannya. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu ini dalam mengelola kegiatan, program kerja. Kami serahkan dalam tangan dan kuasa Tuhan. Biarlah melalui setiap pelayanan, kegiatan-kegiatan kami ini boleh menjadi sarana untuk menumbuhkan dan memperkuat iman setiap saudara-saudara kami semua. Kami berdoa untuk warga jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada dalam setiap kondisi mereka masing-masing. Mereka yang mengharapkan campur tangan Tuhan, mereka yang mengharapkan jamahan Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang mendambakan pasangan hidup, mendambakan pekerjaan, bagi setiap anak-anak kami yang belajar maupun bekerja di kota Situbondo maupun di luar kota, bagi setiap pribadi yang hari ini mereka membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Dan untuk saudara-saudara kami yang dalam 1 minggu ini mereka berulang tahun, kepada Bapak Anung Anggoro Pratomo, Ibu Made Sukadani, dan keluarga yang berulang tahun, keluarga Bapak Samuel Raharjo dan Ibu Devi Natalia. Seluruh kehidupan kami, bahkan para pemirsa yang menyaksikan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan, Sang Empunya kehidupan, rahmat dan berkat, senantiasa menopang dan menolong, menyertai kami dan memberkati kami di dalam waktu kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, bila saat ini kami teringat juga akan saudara-saudara kami,
umat Islam yang bersukacita karena merayakan hari Idul Fitri. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan, kiranya di hari Idul Fitri ini kami semua dan juga seluruh umat Islam boleh merasakan kebahagiaan dan kesukacitaan. Meskipun di dalam pembatasan-pembatasan dalam perjumpaan mereka. Kami percaya rahmat dan hikmat Tuhan semakin menggenapi sukacita dari saudara-saudara kami semua. Bapa, Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tengoklah dan selidiki kami. Kami percaya Tuhan senantiasa mewujud nyatakan setiap harapan kami di dalam waktu hidup ini. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk menyerahkan hidup kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami bila di dalam kami beribadah maupun berdoa ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun saudara-saudara kami mohon pengampunan. Inilah ya Bapa, doa harapan kami semua. Hanya kami letakkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan ucapan syukur kita. Adapun firman Tuhan yang akan kita gunakan sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan pada pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal 33 ayat yang ke-11b yang demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di dalam rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Mekanisme dalam memberikan persembahan adalah dengan cara memasukkan persembahan ke dalam amplop, kemudian dapat diserahkan kepada majelis terdekat, atau dapat juga diserahkan kepada majelis bendahara, atau bisa juga diserahkan kepada Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya di gereja. Untuk para pemirsa juga jemaat warga yang berada di luar kota Situbondo, jika ingin memberikan persembahan dapat ditransfer atau diberikan melalui rekening yang sudah tertera di bawah ini. Nanti dapat digunakan untuk membantu pelayanan bagi Gereja Kristen Jawi Wetan Situbondo. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menyanyikan lagu persembahan yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 335, bait pertama dan ketiga, Manusia yang Meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirinya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik, semua
Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau beri kepada ciptaanmu, berkat dan rezeki tiada teruraikan, kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jabbar. Apapun yang baik sempat anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan ucapan syukur kita di dalam doa persembahan. Tuhan Yesus yang di dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi ini kami boleh datang dengan membawa persembahan sebagai ucapan syukur kami karena Engkau telah menyertai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Ibu majelis yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berikan roh hikmat, kebijaksanaan, juga roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik, juga dapat dipergunakan untuk menyokong setiap pelayanan dan kegiatan di gereja kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami, baik di dalam kehidupan secara jasmani maupun rohani. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, kiranya tangan-Mu senantiasa menyertai kami di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah setiap dosa yang terselip di saat kami memberikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa persembahan ini sebagai ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, undurlah dan kembali dalam setiap pekerjaan, tugas, dan pelayanan panjenengan masing-masing dengan tetap setia mengandalkan Tuhan dan tentu bersuka cita. Karena Tuhan senantiasa menopang dan menolong, memberikan kekuatan dan berkat kepada kehidupan kita. Kita tutup ibadah kita saat ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 baitnya yang pertama, apapun juga menimpamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.